Perkenalkan, nama saya Angelberta Hilda Boa, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025, LPTK Sekolah Tinggi Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Waigete, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, mantap. Masih semangat? Luar biasa. Luar biasa. Mari sebelum kita mulai dengan materi, kita mengecek kehadiran kita. Hadir semuanya hari? Hadir. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Benedikta Ban, Ada Bu. Anastasia Afrida, Ada Bu. Maria Kristiani Konterius, Ada Bu. Robertus Rebul. Baik, setelah kita mengecek kita punya kehadiran, kita sebagai seorang yang beriman, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Ya, Christine, doa. Yang terbaik guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami, yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine yang telah membawakan kita dalam doa. Sebelum kita lanjut materi, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, membawa kitab suci saat les agama. Oke, kalau sudah siap itu adalah kita punya kesepakatan. Baik, materi kita pada siang hari ini kita berbicara tentang sengsara dan wafat Yesus tanda penolakan Manusia. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Materi minggu lalu berbicara tentang panggilan dan keputusan murid Yesus. Nah, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya? Secara spontan, apa lagi? Selain secara spontan, memanggil orang-orang yang miskin. Apakah dia memilih-pilih memanggil orang? Tidak. Tidak, dia tidak memanggil orang secara memilih, tetapi dia memanggil orang itu secara keseluruhan. Karena dalam murid Yesus itu ada yang sebagai dokter. Karena dia tidak memilih. Dia tidak memilih antara suku dan ras. Bahasa dia tidak. Memilih secara keseluruhan. Yang kedua, apa yang Anda ketahui? Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya tadi sudah? Yang kedua, apakah Yesus masih memanggil murid-muridnya sampai sekarang? Masih. Kalau masih, apa yang Yesus katakan? Masih toh? Dia masih. Apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan, dia kan masih memanggil toh? Kita masih merasakan bahwa dia itu masih memanggil. Yang dia panggil itu siapa? Apakah Anda merasa bahwa Anda itu adalah murid Yesus? Merasa. Anda merasa toh? Merasa bahwa Anda itu adalah murid Yesus. Ketika Anda merasakan bahwa Anda adalah murid
menggambarkan penderitaan fisik, emosional, dan spiritual yang dialami oleh Yesus menjelang dan saat penyalibannya. Ini mencakup peristiwa dari saat ia ditangkap di Taman Getsemani hingga ia wafat di kayu salib di Bukit Golgota. Itu adalah Kisah sengsara Yesus. Sudah tahu? Yang berikut, apa yang Anda ketahui tentang peristiwa utama dalam kisah sengsara Yesus? Perjalanan terakhir. Perjalanan terakhir. Selain itu, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Siapa lagi? Penangkapan Yesus. Penangkapan Yesus. Siapa lagi? Yesus disiksa. Yesus disiksa. Siapa lagi? Saya, Ibu. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Siapa lagi? Yesus dibawa ke Mahkamah Agama. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Itu adalah peristiwa utama ya. Peristiwa utama dalam kisah sengsara Yesus. Yang berikut, apa makna pengorbanan Yesus? Saya, Ibu. Makna pengorbanan Yesus adalah bentuk kasih Allah yang paling besar bagi umat manusia. Ia menebus dosa manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Selain itu, Salib menjadi simbol keselamatan. salib menjadi simbol keselamatan. Tepuk tangan untuk Upik dengan Vivi. Selain itu apa lagi? Ya, Nasi. Wafatnya bukan akhir tetapi jalan menuju kebangkitan yang dirayakan pada di Paskah. Wafatnya itu bukanlah akhir dari semua kehidupan. Tetapi itu adalah awal dari kehidupan. Awal dari kehidupan manusia. Bisa paham? Bisa. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini agar peserta didik dapat memahami makna pengorbanan Yesus dalam sengsara dan wafatnya, sehingga mampu meneladani keberaniannya dalam berkorban untuk orang lain. Yang berikut, perhatikan gambar di depan ini. Ini gambar, perhatikan, sudah lihat? Sudah. Sudah lihat? Ya. Selain itu, mari kita lihat video di depan ini. Nonton dan resapi. Penghentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penghentian ke-12. Yesus wafat di salib. Oke? Anda sudah melihat? Peristiwa apa yang Anda lihat pada video tersebut atau gambar di atas tadi? Yesus menyerahkan nyawanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Oke, siapa lagi? Peristiwa
Nomor 2. Sudah? Sudah. Mengapa Yesus rela menjalani semua penderitaan itu? Sudah? Sudah. Bagaimana sikap Yesus saat menderita? Nomor 3. Sudah? Sudah. Silakan bekerja. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sebelum kamu bekerja, buka kitab suci Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Ya, baca secara bergantian. Laki-laki dari ayat 1 sampai ayat 5. Lalu perempuan. Bagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh agama sudah bulat disepakati. Yang perempuan. Menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang pada tiap-tiap hari itu menurut pemerintahan Romawi. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Maka datanglah seorang dengan bunga-bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menunjukkannya pada sebatang bulu dan memberi senyum serta berkata, Sudah? Sudah. Setelah kita membacakan, mari kita kerja dalam kelompok. Kamu pesan. Ada yang sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, kalau sudah, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya di depan. Ayo silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Ban. Saya sebagai moderator. Di samping sebelah kiri saya Martinus Devianus Gobang sebagai notulen, dan di samping sebelah kanan saya Tessa Krisnayanti sebagai pembawa materi. Baik, setelah saya memperkenalkan diri, saya memberikan kesempatan kepada pembawa materi untuk melaporkan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan langsung membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, siapa kelompok yang menolak Yesus? Para imam dan ahli Taurat, karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya sehingga mereka merasa semakin terancam. Terima kasih teman sudah melaporkan hasil diskusi. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Kalau ada tanggapan, saya berikan waktu dan kesempatan. Ada beberapa. Mengapa para imam harus menolak Yesus? Pembawa materi silakan. Karena mereka merasa gengsi. Selain itu, karena mereka merasa takut. Pas kelompok 2. Pas. Sudah? Sudah. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kita lanjut ke kelompok 3, kita menyanyi dulu. Kita berdiri dulu.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan membacakan hasil diskusi. Terima kasih kepada pembawa materi yang sudah melaporkan hasil diskusi. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Saya. Selain para imam dan para ahli Taurat, siapa lagi yang menolak Yesus? Terima kasih teman Asna yang sudah menanggapi jawaban kami. Selain para imam dan ahli Taurat, juga orang Yahudi. Apakah pas kelompok 2? Pas. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak, setelah kita sudah melaporkan hasil diskusi kita tadi masing-masing, penderitaan merupakan apa? Bagian terpisah. Bagian terpisah dari manusia. Pernah mengalami penderitaan tidak? Pernah. Contohnya seperti sakit, apa lagi? Kecelakaan, apa lagi? Musibah, apa lagi? Nah, ketika Anda sudah merasakan menderita sakit, kecelakaan, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Ya, Jamie, apa yang Anda rasakan? Setelah Anda sudah merasakan sakit, merasakan kecelakaan, merasakan musibah, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Ya, Asna. Ya, Sangat menderita dan tersiksa. merasa menderita, itu kata Asna. Menderita, selain menderita apa lagi? Merasa sedih, apa lagi? Mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu mau mendekatkan diri pada Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Setelah kita merasakan menderita itu kita harus bisa mendekatkan diri pada siapa? Mendekatkan diri pada Tuhan supaya apa? Tidak. Hah? Supaya apa kalau kita selalu mendekatkan diri? Supaya kita Tidak mendapatkan musibah. tidak mendapatkan musibah, tidak selalu sakit, makanya harus mendekatkan diri pada Tuhan. Bisa mengerti? Bisa. Nah, hampir semua orang mengalami walaupun dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Contohnya seperti hari ini Kristi sakit, pasti Asnanya sehat. Mengapa harus begitu? Supaya bisa membantu. Bisa mengerti? Bisa. Ketika semuanya sakit, siapa yang mau Siapa yang mau ini merawat ibu? Siapa yang mau ini? Kalau semuanya contohnya dalam satu keluarga kita semua sakit, siapa yang mau merawat? Tidak ada toh? Maka Tuhan memberi
Dia tidak bilang begini, "Ih, saya tidak mau lagi. Pokoknya saya sampai di perhentian ini saja. Saya sudah tidak bisa lagi. Lebih baik saya menyerah." Apakah ada kata-kata itu? Tidak. Ada kata-kata mengeluh yang keluar dari mulut Yesus. Bisa mengerti? Bisa. Baik. Apa arti solidaritas? Solidaritas adalah berjiwa sosial yang artinya hidup selalu berbagi, membantu sesama yang menderita. Itu artinya dari solidaritas. Hidup kita itu harus saling apa? Berbagi, ya. Kita harus mampu membantu sesama yang apa? Membantu sesama yang menderita. Hidup itu harus saling membantu. Yang berikut, sebagai muridnya, kita harus belajar dari sikap dalam menghadapi penderitaan, yaitu yang pertama, kita harus tetap tabah sebagai murid Yesus. Selain itu, Menyerahkan diri kepada Tuhan. kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Selain itu, Berani menghadapi resiko. berani menghadapi resiko. Itu kita sebagai murid Yesus. Kita kan masih merasakan bahwa kita itu adalah sebagai murid Yesus. Bisa paham? Baik. Setelah itu kita lanjut ke bagian berikut. Anak-anakku yang terkasih, pejamkan mata Anda, lalu dengar apa yang saya bacakan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita berusaha untuk memahami sengsara dan wafat Tuhan. Sungguh, penderitaan yang tak terkira, yang tak terpisahkan, ia dihina, disiksa, habis-habisan, ia tak bersalah, diperlakukan seperti seorang penjahat, harus mati di kayu salib. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Apa balasan kita? Mari kita ungkapkan niat kita ini dalam puisi. Buka mata. Sudah itu kita tulis puisi sesuai dengan materi yang kita barusan pelajari. Bisa toh? Bisa tidak? Silakan. Sudah? Sudah. Sekarang kumpul. Baik, setelah kita sudah melewati materi kita pada siang hari ini, sebelum kita berdoa, tulis tugas untuk kerja di rumah. Nomor 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak pewartaan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Nomor 2. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Setelah kita tulis tugas, mari kita berdiri, akhiri pelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Marilah teman-teman, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria, dalam nama Bapa. Terima kasih untuk Esa. Silakan